Muhammad ini menjadi salah seorang ulama yang dibenci kaum Islamis di Indonesia. Dia dibenci karena menunjukkan bahwa Islam yang diturunkan di masa Nabi Muhammad sama sekali tidak sempurna. Dia dibenci karena menunjukkan betapa kuat persaudaraan Islam dan Kristen dalam sejarah Nabi. Dia dibenci karena mendorong umat Islam berpikir rasional dalam beragama. Dia dibenci karena berani membongkar apa yang selama ini sudah diyakini berurat berakar dalam masyarakat Muslim. Tokoh Islam yang nama lengkapnya Profesor Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA ini memang luar biasa mencerahkan. Dia adalah pemilik pesantren, sejak kecil adalah santri pondok, bicara dengan bahasa masyarakat awam, menempuh pendidikan tinggi di Timur Tengah, dan pikiran-pikirannya sangat kritis dan terbuka. Salah satu penampilan yang menggegerkan adalah ketika dia bicara di Mabes Polri awal November lalu. Kita semua masih bisa menyaksikannya di YouTube. Dia misalnya membantah keyakinan umat Islam selama ini bahwa ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ajaran yang sempurna. Umat Islam, termasuk saya, memang selama ini didoktrin bahwa ajaran Islam sebagaimana termuat dalam Al-Quran dan hadis adalah ajaran sempurna. Kata Buya Syakur, itu tidak masuk akal. Doktrin tentang kesempurnaan Islam itu merujuk pada surat Al-Maidah. Dalam ayat itu Allah berkata, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu." Menurut Buya, dalam ayat itu Allah sedang berkata pada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad sudah menyelesaikan tugasnya sebagai rasul dengan sempurna. Namun belakangan pemahaman itu digeser, sehingga seolah-olah Allah menyatakan Islam adalah agama yang sempurna. Padahal kata Buya, mana mungkin di dunia ini ada kesempurnaan. Dia lantas memberi contoh soal perbudakan dan jual beli perempuan. Di dalam Al-Quran, perbudakan dan penjualan perempuan adalah hal yang tidak dilarang. Jadi kalau Al-Quran itu sudah sempurna, apakah itu berarti kita harus tetap mengizinkan perbudakan dan menjual perempuan? Karena itu Islam tidak bisa dianggap sempurna, karena memang tidak akan mungkin sempurna. Buat saya ini argumen yang brilian dan implikasinya sangat serius. Selama ini umat Islam memang memiliki semacam kesombongan bahwa agama yang dianutnya adalah agama sempurna. Karena itu banyak umat Islam merasa dirinya paling benar, sementara yang lain salah. Tapi yang lebih penting adalah bahwa karena sudah merasa sempurna, banyak pemuka Islam tidak merasa perlu melengkapi ilmu dengan perkembangan terbaru. Jadi ada semacam kebekuan berpikir dalam beragama. Seolah hanya dengan melakukan apa yang termuat dalam ayat Al-Quran atau mencontoh dan mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad di abad ke-7 Masehi, persoalan selesai. Ini yang jadinya terbantahkan oleh argumen Buya Syakur. Menurutnya yang disebut sempurna adalah sempurna di masa Nabi Muhammad hidup. Jadi sudah lengkap buat Nabi Muhammad beserta para pengikutnya di masa itu. Tapi itu tidak berarti sempurna untuk menjadi panduan super lengkap untuk semua umat manusia selama-lamanya. Selain soal ketidaksempurnaan Islam, yang juga penting adalah paparan Buya Syakur tentang hubungan Islam dan Kristen. Selama ini banyak sekali pemuka Islam yang memprovokasi narasi bahwa umat Islam tidak boleh memandang umat Kristen sebagai saudara. Seolah ada permusuhan abadi antara kedua agama ini. Buya Syakur membantah itu dengan mengungkapkan bukti-bukti sejarah yang nyata. Dia menggunakan jalan hidup Nabi Muhammad sebagai rujukan. Buya misalnya menduga Khadijah istri Nabi beragama Kristen. Khadijah selama ini memang diketahui memiliki paman beragama Kristen yaitu pendeta Warakah. Buya berspekulasi pilihan Nabi Muhammad untuk hidup monogami dengan Khadijah selama hidupnya adalah karena ajaran Kristen yang melarang poligami. Menurut Buya, umumnya kepercayaan yang hidup di Mekah saat itu adalah ajaran yang percaya pada poligami. Yang anti poligami ya hanya Kristen. Buya memang tidak menyebut bahwa Khadijah itu beragama Kristen. Tapi kalau mengikuti fakta yang ia tampilkan, memang sangat mungkin Nabi Muhammad monogami karena Siti Khadijah beragama Kristen. Buya tidak berhenti di situ. Ketika Nabi Muhammad memperoleh ayat pertamanya di Gua Hira, kata Buya, Nabi Muhammad menemui paman istrinya itu untuk memperoleh pencerahan.
Jadi Nabi memahami ayat seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah?